Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa mawalah, amma ba'd. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai metode gramatikal tarjamah atau yang biasa disebut dalam bahasa Arabnya Thoriqah Qawaidut Tarjamah dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan nomor NIM 2008-10-2003. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas C. Langsung saja kita bahas materi pada kali ini. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas dalam metode gramatikal tarjamah? Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari munculnya metode ini. Nah, setelah kita membahas latar belakang kemunculan, kita akan membahas landasan teorinya. Kemudian ada karakteristik nih dari metode gramatikal tarjamah, dan juga kita akan mengenal tujuan dari metode gramatikal tarjamah. Nah, di dalam pembelajaran pasti ada peranan guru dan siswa. Nah, kita juga akan membahas itu. Dan yang terakhir, kita akan membahas kedudukan materi dalam metode gramatikal tarjamah. Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari metode gramatikal tarjamah. Lahirnya metode gramatikal tarjamah atau Thoriqah Qawaidut Tarjamah dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa asing kepada khalayak umum. Metode ini juga dijuluki sebagai metode tradisional karena metode ini sudah ada pada zaman kebangkitan di Eropa pada abad ke-15, akan tetapi muncul pada abad ke-19 eksistensinya. Ketika itulah bahasa Yunani kuno dan Latin digunakan untuk menerjemahkan teks-teks klasik atau warisan. Sejak saat itu pula, mulai dari sekolah, universitas mengharuskan siswa dan mahasiswanya untuk mempelajari metode ini karena dianggap memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Nah, setelah kita membahas latar belakang dari metode gramatikal tarjamah, selanjutnya kita akan membahas landasan teori dari metode gramatikal tarjamah. Nah, teori dalam metode gramatikal tarjamah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut teori ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yang akan diberikan oleh guru bahasa Arab tentunya akan mendapatkan respon dari pelajar bahasa Arab. Stimulan tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak sebuah reaksi fisik terhadap stimulan. Yang kedua ada kognitivisme. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar. Pengajar mengusahakan agar pengetahuan siswanya tentang bahasa Arab utuh, tidak terpisah-pisah, maksudnya bahwa pengetahuan bahasa Arab saling berkaitan satu sama lain. Pembelajaran bahasa Arab dengan metode ini dimulai dari benda konkret, semi konkret, kemudian abstrak. Misalnya, pada pembelajaran mufrodat atau kosakata, guru memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya untuk menjelaskan mufrodat atau kosakata tersebut. Misalnya mufrodat atau kosakata dari meja, pintu, jendela, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini memandang bahwa siswa sebagai individu yang selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya, sedangkan guru hanya berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dan teman yang membuat suasana kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada muridnya. Yang keempat atau yang terakhir pada teori metode gramatikal tarjamah ada teori humanisme. Teori ini merupakan sebuah teori yang memberikan perhatian kepada pembelajar sebagai manusia. Dalam pembelajaran bahasa Arab, siswa sebagai subjek terdidik, sedangkan guru sebagai fasilitator. Dan siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pandangan orang lain, dan mengatur dirinya sendiri secara tanggung jawab.
Nah, itu beberapa teori pada metode gramatikal terjemah. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dari metode gramatikal terjemah. Karakteristik metode gramatikal terjemah yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa asing adalah agar mampu membaca buku-buku atau naskah dalam target. Yang kedua, karakteristiknya, materi pelajaran terdiri atas buku tata bahasa, kamus, dan teks bacaan yang berupa karya sastra klasik. Tentunya dalam bahasa Arab ya. Yang ketiga, tata bahasa disajikan secara deduktif. Yang keempat, kosakata diajarkan dalam bentuk kamus, dui bahasa tentunya, atau daftar kosakata beserta terjemahnya. Yang kelima, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Itu merupakan beberapa karakteristik dari metode gramatikal terjemah. Nah, selanjutnya ada tujuan dari metode gramatikal terjemah. Tujuan dari metode gramatikal terjemah atau thoriqoh qawaid wa tarjamah adalah agar peserta didik pandai menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu juga, siswa dapat mampu mengungkapkan ide-ide dan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertamanya ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Tujuan lainnya juga dari metode ini adalah untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari dan sebaliknya. Itu merupakan tujuan dari metode gramatikal terjemah. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dan peran siswa. Guru berperan aktif dalam menyajikan materi dan menguasai gramatikal atau tata bahasa itu secara menyeluruh. Dan peran siswa berperan sebagai peserta didik yang menerima materi secara fasih. Nah, materi yang terakhir, kita akan membahas kedudukan materi metode gramatikal terjemah ini. Metode gramatikal terjemah ini sebagai penunjang pembelajaran sekaligus referensi untuk pendidik atau guru pada sebuah proses pembelajaran dalam menerapkan metode gramatikal terjemah. Nah, itu kedudukan materi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.